wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Hadiyatan minna ila masyayikhina wali muallimina wali murabbi rohina wali mursyidina wali man ajazana wali muasisna nahdlatul ulama ajma'in, khususan ila muallif kitab Wasiyatul Mustafa al-Imamul Muhaqqiqin wa Zubdatul Arifin Syekh Ahmad Sya'rani Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah, wa usulihim wa furahim wa suwajihim wa duriyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa hum syai'uli lailana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Tsumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina al ahya'i minhum wal amwat wa farahumullah wa rahmatullahi 'alaihi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, baris ketiga. Ya Aliyu, wahai Ali, mangkola utawi sabane wong kola ngucap sapa man kula yaumin setiap hari, mengucap zikir Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti. Ya Allah, berkahilah aku fil mauti ing dalam kematian, wa fima ba'dal mauti dan di dalam dan setelah kematian. Lam yuhasibullahu, tidak akan menghisab sapa Gusti Allah bima fa'alahu fid dunya, bersamaan dengan amal-amalnya di dunia. Para hadirin ingkang minulya, ini tentang zikir minta doa untuk kematian, keberkahan untuk kematian, minta barokah di dalam kematian. Hadis ini tidak hanya ada dalam kitab ini, ya kan, juga ada dalam riwayat Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Beliau wafat tahun 78 Masehi yang dimakamkan di Baqi Madinah, ya, di Baqi Madinah. Mudah-mudahan kita semua bisa ziarah di Baqi Madinah. An Aisyah, dari Aisyah, qalat qultu takon sapa ingsun. Jadi Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, laisa syahidu illa man qutila fi sabilillah, ya, apakah setiap syahid itu selalu terbunuh di jalan Allah, ya. Dari Aisyah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ada yang syahid itu adalah siapa-siapa yang terbunuh di jalan Allah. Faqala, mongko jawab sapa Kanjeng Nabi, ya Aisyah, wa ya Aisyah, inna syuhada'a ummati idzan. Wahai Aisyah, jika itu yang, maka umatku akan sangat sedikit yang mati dalam keadaan syahid. Mangkola, barang siapa yang mengucapkan fi yaumin, di dalam kesehariannya, rina marrotan 25 kali, Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut, summa mata, kemudian meninggal,
walaupun di atas ranjangnya, di atas tempat tidurnya, atahullahu, maka Allah memberikannya ajra syahidin, pahala orang mati syahid. Ini zikir tentang Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti. Ya, itu kalau hadis Kanjeng Nabi riwayat Imam Tabarani dibaca 25 kali. Kalau guru saya dulu mengatakan bisa 100 kali sehari semalam, bisa pagi 25 kali, bisa sore 25 kali. Kalau hadis ini menyatakan setiap hari kulla yaumin atau fi yaumin itu 25 kali. Jadi kalau kita zikir ini secara istiqomah, maka walaupun kita tidur dan meninggal dunia, maka tidur kita dianggap meninggal mati syahid. Nah ini ya, ini penting. Monggo dibaca bareng-bareng 25 kali. Mudah-mudahan dapat barokah ya kematian kita di dalam keberkahan dan dianggap sebagai mati syahid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allah fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Barik fima ba'dal maut. Allahumma maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya. Amin. Nah, keterangan ini, hadis ini itu menurut kelompok sebelah itu dhaif, ya. Kelompok sebelah itu dhaif. Tetapi kita lihat sanadnya, riwayatnya itu yang namanya pakar hadis namanya Imam Tabarani, atau dalam kitab lain disebut dengan Imam Tabarani, sama ya. Imam Tabarani atau Imam Tabarani sama, rahimahullah. Beliau meninggal pada tahun 971 Masehi, itu di Isfahan, Iran. Beliau dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir. Kalau orang yang belajar hadis pasti faham tentang kitab Al-Mu'jamul Kabir, ya, karangannya Imam Tabarani rahimahullah. Dan beliau itu merupakan salah satu ulama hadis yang besar di zamannya, ya, sangat besar. Termasuk beliau gurunya Ibnu Mandah, ya. Ibnu Mandah juga ulama ahli hadis. Termasuk gurunya Ibnu Abi Ali, termasuk gurunya Imam Ahmad Al-Jarudi, Ibnu Mardawai, termasuk An-Naqos, termasuk juga gurunya Abdurrahim Al-Asdi, dan juga termasuk gurunya Abu Nuaim Al-Isfahani yang mengarang kitab Al-Khilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya.
Ini sangat besar. Banyak santrinya yang menjadi ulama-ulama yang besar. Ya. Ulama ragukan tentang sikoh, ya, sifat kepercayaan terhadap Imam Tabrani. Sekarang pertanyaan begini, hukumnya bagaimana orang minta mati syahid pada belum, kan begitu? Hukum untuk minta mati syahid ini menurut ulama boleh. Jika kita dalam kondisi musibah, kondisi tidak tahan dengan musibah, tidak tahan dengan penderitaan, tidak tahan dengan penyakit yang diderita, kemudian minta mati, ini nggak boleh. Tetapi yang boleh adalah ketika mati, ya, itu matinya mati syahid. Dan ini berarti dalam hadisnya Ali itu manfaatnya kalau membaca ini berarti kita tidak akan dihisab fi yaumil qiyamah. Sertai kita tiap hari, tidak akan dihisab oleh Allah. Wallahu alam. Tapi yakin billah, yakin, ya. Ini hadis Kanjeng Nabi. Nah, dalam hadis Ibu Aisyah radhiyallahu anha disebutkan a'tahullahu ajra syahid. Siapa yang membaca itu 25 kali setiap hari, maka akan dicatat sebagai pahala mati syahid. Ini ya, maksudnya sampean kemudian jangan mengandalkan wirid ini, ya. Kemudian sampean nggak sholat, sampean nggak pernah zikir, nggak pernah ngaji, ya. Kemudian zikiri kita Arab mati syahid, ya akhirnya sangit, nggak syahid. Ya tetap amal-amal kebaikan dilaksanakan. Ini hanya pelengkap saja. Ini motivasi kita agar apa, nanti fi yaumil qiyamah mendapatkan rahmati Gusti Allah, mendapatkan ketika mati baik, ya, mati syahid. Walaupun kita tidur di atas tempat tidur, itu dikatakan sebagai mati syahid. Ini perkataan dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir karangannya Imam At-Tabrani yang wafat tahun 971 Masehi. Ya, paham. Nah, para hadirin rahimakumullah, boleh kita minta mati syahid, boleh. Bahkan ada hadis yang lain, man sa'alallaha syahadata bisidqin, ya, ballaghahullahu manazilash syuhada wa imma ta'ala firasyih. Barang siapa yang meminta kepada Allah bisidqin, dengan jujur, ya, dengan jujur minta mati syahid dengan jujur, maka Allah akan mengangkat derajatnya seperti derajat orang-orang mati syahid. Bagian dari apa? Manazilash syuhada, mendapat tempat orang-orang mati syahid. Idza mata ala firasyih, walaupun dia mati di atas tempat tidurnya. Loh kan? Ini dibaca, ya. Apal kan? Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Ngono tok lah. Ya, gak usah akeh-akeh, ya. Ini termasuk apa? Amaliyah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tetapi panjenengan, kata guru saya, kalau berdoa seperti ini akan diberi a'tahullahu syahid, ya, diberi pahala ajra syahid. Nah, ini ada dua kemungkinan. Kalau kita mati di atas tempat tidur, gak lapo-lapo, mati syahid. Tetapi prakteknya, ya, banyak sahabat-sahabat Kanjeng Nabi yang minta syahid itu dibunuh. Ini tapi ya saiki kena perang, ya, kena perang. Ya, ini hadis juga hadis sahih, riwayat Imam Muslim, juga riwayat Ibnu Majah. Boleh kita minta mati syahid, boleh, ya, asal tidak minta mati sebelum mati, ya. Ini kan minta rahmat, berkah. Allahumma barik li, ya Allah berkailah saya, kan begitu. Bukan minta ya Allah matikan saya, bukan. Ya Allahumma barik li fil maut, ya Allah berkailah saya di dalam kematian. Andai kata saya mati, ya Allah berilah berkah panjenengan. Itu cara jawabannya begitu. Jadi ini bukan minta mati, tapi ketika dalam kematian kita mendapat berkahnya Allah. Nih. Nah, jadi harus jujur. Kalau sampai siap untuk mati syahid,
ya, diwirid 25 kali ya. Silakan yang menonton online Qabiltu ya, dan juga dilaksanakan ya, dilaksanakan amaliyah ini ya, monggo. Para hadirin rahimakumullah ya, dari mazhab Syafi'i di mana hukumnya orang minta mati syahid. Lah menurut Imam Nawawi ketika mensyarah hadis itu di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan orang yang meminta mati syahid, orang yang meminta mati dalam keberkahan Allah boleh, bahkan dianjurkan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi ini Syafi'i yang wafat tahun 1277 Masehi, usia 40 tahun, tidak menikah, jomblo ya, jomblo, tidak menikah. Nah, beliau mengatakan sebab boleh dianjurkan untuk meminta mati syahid dan meminta matinya dalam keberkahan Allah, sebab itu mengandung niat yang agung dan tergolong kepada permintaan yang baik. Ini ya, boleh ya, tapi lek bahas mati medeni gak siap ya, gak siap. Padahal mati itu sawaya-waya, mati sewaktu-waktu, kita harus siap. Matinya siap tapi sampai yang tidak siap. Nah, ini dibaca. Barangkali suatu waktu kita diambil oleh Gusti Allah. Kita sudah mewiridkan suatu doa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada sebuah riwayat begini para hadirin. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an itu melaksanakan ibadah haji, dan ketika beliau di Arafah, doa beliau berulang-ulang apa? Dia minta mati syahid. Ini adalah doanya dari Khattab radhiyallahu ya. Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik. Ya Allah, berilah kami rezeki untuk mati syahid di jalanmu ya. Waj'al mauti fi baladi rasulik, dan jadikan matiku di negeri Rasulmu. Ini doanya Umar bin Khattab ketika beliau haji terakhir di Arafah ya. Itu begitu doanya ya. Ini adalah riwayat dari Umar bin Khattab ya, riwayat dari Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Imam Bukhari ini adalah ulama hadis yang bermazhab Syafi'i, wafat tahun 870 Masehi di Uzbekistan, dan makam beliau itu ditemukan atas desakan dari Presiden Soekarno kepada pemerintah Soviet atau Rusia waktu itu. Jadi waktu itu ceritanya begini, saya nggak tahu ini cerita. Ketika Indonesia merdeka, ya Rusia atau Soviet itu meminta kehadiran Bung Karno ke Soviet. Kemudian 16 rombongan kiai diajak, ya termasuk kiai apa di Kediri itu, kiai siapa saya lupa, yang pandai 16 bahasa itu. Nah di sana ada syarat. Saya mau berkunjung ke Soviet atau Rusia dengan syarat temukan makam Imam Bukhari. Ya. Dilacak kemana-mana nggak ketemu Paduka. Saya tidak akan ke Rusia kalau tidak temukan makam Imam Bukhari. Dan akhirnya dengan sekuat tenaga ternyata ada di Uzbekistan, daerah Bukhara, ditemukan. Kemudian dibangun masjid, kemudian dibagus dicat dan sebagainya, baru kemudian Bung Karno ke sana. Jadi salah satu dari jasa Bung Karno adalah di Soviet itu ditemukan atau diperbaiki makam Imam Bukhari, sehingga sampai sekarang orang-orang ziarah, banyak ziarah ke makam Imam Bukhari ini. Ya, itu dekat dengan juga makam Imam Tirmidzi, sama di daerah Bukhara. Nah, para hadirin rahimakumullah, saya ulangi. Jadi Umar bin Khattab ini ketika beliau di Arafah pada haji terakhir itu meminta mati syahid. Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulik. Jadi minta mati syahid dan matinya itu di negeri
Rasulullah di Madinah. Nah, kemudian tapi ada riwayat lain dari Imam Malik rahimahullah dalam kitab Al-Muwatta, itu sama, cuma redaksinya beda ya. Di dalam kitab Al-Muwatta hadis riwayat Imam Malik rahimahullah, beliau wafat tahun 795 Masehi ya, redaksinya hampir sama cuma beda ya. Allahumma inni as'aluka syahadatan fi sabilik wa wafatan ya bi baladi rasulik, hampir sama ya. Jadi wafatan itu wafatkan saya di negeri Rasulmu. Ini hadis riwayat Imam Malik. Nah, kemudian Umar bin Khattab ini setelah pulang dari Arafah atau setelah pulang dari haji itu cerita kepada sahabatnya ya, saya di Arafah meminta mati syahid. Kemudian sahabatnya ada yang agak ngenyek titik ya. Sampai mati syahid gak mungkin, sebab lek mati syahid berangkat atau perang ya, tidak di sini. Ini kondisi aman, damai. Ya. Apa jawaban Umar bin Khattab? Loh, saya sudah mengajukan diri kepada Allah, sudah mengajukan diri sebagai mati syahid. Ya. Kemudian saya sudah pasrah kepada Allah. Ternyata kemarinnya bicara begitu ke para sahabatnya, besok paginya ketika beliau ngimami subuh ya, imami subuh ditusuk oleh orang 3 kali dan beliau dalam kondisi parah ya. Jadi ketika beliau ngimami salat subuh dibunuh atau ditusuk sama yang namanya Abu Lu'lu'ah al-Majusi, orang Majusi, dibunuh 3 tusukan. Kemudian ketika Umar ditusuk dan beliau bersandar kepada mihrab ya, pangimaman, maka langsung digantikan oleh Abdurrahman bin Auf untuk imam, badal imam. Berarti ini boleh ketika imam dalam kondisi apapun yang tidak bisa melanjutkan ngimami, maka makmum belakangnya harus menggantikan walaupun tanpa diperintah ya, mengajukan diri. Jadi kalau sholat begini sampean imam ya, kemudian sampean batal atau sampean ada namanya apa, halangan, bisa 2 keadaan, sampai menunjuk orang untuk menjadi imam atau sampean mundur dan imam makmum mengajukan diri. Itu boleh. Tapi ojo ngomong aku gantiin, aku ngentut, ya batal. Ya sing tarik ya padha wae, apa ya ambune batal kabeh. Ya harus digantikan. Itu makanya sunnahnya di belakang imam adalah orang-orang yang faham dan bisa ngimami. Ya, ini sunnahnya begitu. Ya, ini kadang-kadang sekarang tidak, orang mengejar di belakang imam tapi gak iso ngimami. Ketika ada imam semaput ya pingsan, sing mburi gak iso ngimami toleh. Iki diapakno ya. Akhirnya bengok-bengok, imame semaput. Akhirnya buyar jamaah ini. Ya gara-gara gak punya ilmu, susah kan? Orang gak punya ilmu susah. Lah kemarin ada pertanyaan, saya di WA orang, Pak Ji, kalau ada makmum yang pingsan bagaimana hukumnya? Tak jawab, lek pingsan manusiawi kata hukum. Bukan itunya, maksudnya jamaahnya bagaimana? Saya jawab, dalam pendapat Imam Nawawi di kitab Majmu' Syarah Muhadzab pernah dikatakan beliau, kalau ada orang jamaah sholat pingsan maka hukumnya qiyas. Qiyas sama dengan ketika kita menolong orang tenggelam ya, kita tolong dulu. Cuma jangan semua makmum batalkan diri, cukup 2-3 orang membatalkan sholatnya ya, kemudian mengurus yang pingsan. Imam jalan terus ya, jangan noleh imamnya. Ono apa rek? Lah susah ya. Ono apa ramean ya. Ono sing pingsan Pak Imam. Ya wis kono mburi. Lah iki dudu sholat, akhirnya rundingan. ini kemudian walaupun nyun sewu, walaupun 3 orang ini menolong yang pingsan dan sholatnya habis waktunya misalnya ya kan, karena ada hajat, ada sebab boleh ya. Jadi misalnya jam 1 jamaah,
ada yang pingsan, kemudian sampai bawa ke puskesmas, sampai bawa ke rumah sakit, ya, kemudian ditolong sampai selesai dan duhurnya ketinggalan atau habis, maka orang menolong itu boleh mengqadha sholat sebab ada menolong orang yang pingsan, boleh. Itu pendapat dari Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, boleh. Ya, ini boleh. Kau usah gopo, wae sembayang. Hang entek waktune ya, sing mapet ya apa? Jarno. Sembayang sing penting ngadep Gusti Allah. Berarti wong gak duwe ilmu. Ya, gak duwe ilmu. Karena apa? Karena dia mendahulukan kepentingannya sendiri walaupun itu wajib. Ya, tetap harus menolong orang lain terlebih dahulu, kemudian baru dia memikirkan ibadahnya. Ya. Karena menjaga diri itu lebih diutamakan daripada menjaga agama. Ini adalah kaidah fikih, ya. Sama dengan pandemi. Pandemi sampean, wah ini harus banyak zikir. Ya benar, harus banyak zikir. Tetapi fikih menjaga tubuh atau badan, hifdzun nafsi, bagian dari maqasid syariah 5, ya, 5 kaidah syariah. Yang pertama yang diutamakan adalah menjaga tubuh, menjaga diri, menjaga badan daripada menjaga agama. Ya, ini kaidah. Makanya kadang-kadang begini, ya, apa yang kita pikirkan itu tidak sesuai dengan konteks atau konsep agama, betul, ya, itu. Lah, kok bahas pandemi, balik lagi. Kemudian Umar bin Khattab ini, ya, siapa yang membunuh? Yang membunuh namanya Abu Lu'lu'ah al-Majusi, orang Majusi. Dia mengkhianat. Jadi gini ceritanya, kenapa kok dibunuh orang Majusi? Sebab pada waktu itu, pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, itu meluaskan wilayah kekuasaan Islam. Sampai ada perang namanya perang Qadisiyah yang menyerang pasukan Muslim, ya, berperang dengan Persia itu pertama kali, ya, pada tahun 634 Masehi itu perang. Lah, kemudian namanya siapa ini? Lu'lu'ah itu ditawan, ya, menjadi tawanan. Kemudian membunuh Khalifah Umar bin Khattab. Ya, ini sejarah. Jadi yang membunuh Umar bin Khattab adalah orang tawanan dari Persia, ya, dari Persia. Nah, kemudian kalau kita cerita tentang perang Qadisiyah, perang melawan orang Persia, ya, itu zaman Umar bin Khattab di bawah pimpinan sahabat ya, Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu yang wafat tahun 674 Masehi. Karena Sa'id bin Abi Waqqas ketika memimpin perang itu sakit, maka diwakili oleh yang namanya Tulaiha bin Khuwailid bin Asad, ya, itu memimpin perang bin al-Asadi. Beliau adalah sahabat Nabi yang pernah baiat masuk Islam langsung di hadapan Nabi. Kemudian zaman Abu Bakar murtad. Itu jadi ada sahabat namanya Tulaiha bin Khuwailid bin Naufal As-Sa'di, ya, itu masuk Islam di hadapan Kanjeng Nabi. Kemudian zaman Abu Bakar As-Siddiq murtad, bahkan memerangi orang Islam. Kemudian kalah perang, dia lari ke Syam, dan ketika zaman Umar beliau masuk Islam lagi di hadapan Umar bin Khattab. Berarti ini suatu riwayat, kalau ada orang yang murtad, ya, kemudian kembali kepada Islam, boleh, ya, boleh diterima. Jangan kemudian, ya, orang murtad kemudian dimurtadkan terus, ya, jangan. Barangkali pada akhir kehidupannya dia bisa masuk Islam. Wah, itu wajar wong murtad dimurtadkan, tapi lawang Islam dikafir-kafirkan dia nggak wajar.
wis muslim loh, wis muslim, ya sholat, ya poso, ya mengakui Allah sebagai Tuhan, ya Muhammad sebagai nabinya, ngadep sholat, ngadep kiblat, Quran ya podo, nabi ya podo, kok kafirkan. Nah ini nggak jelas tambahnya. Zaman Kanjeng Nabi Wali Songo Nusantara mengislamkan, malah kita mengkafirkan. Nah ini ya. Nah, kalau Ahlus Jamaah itu tidak mudah mengkafirkan, tidak mudah mengkafirkan. Paradir rahimakumullah. Kemudian perang Qadisiyah, ya perang Qadisiyah melawan Persia, itu pasukan Muslim jumlahnya mek 30.000. Bahkan ada riwayat 40.000. Musuhnya sebanyak 103. Sampai mundur, jelas mundur ya. Angel. Jadi delok pasukan luwih akeh 3 kali lipat. 30.000 musuh 130.000. 4 pira? Berapa kali lipat? 4 kali lipat, bayangkan. Gimana? Tapi mereka tidak akan mundur. Tetapi pada hari pertama ya itu kalah. Hari kedua kalah. Hari ketiga kalah. Kalah. Hari keempat kemudian pasukan Khalid bin Walid yang menyerang Romawi menang. Kemudian dia membantu pasukan Sa'id Abi Waqqas di Persia. Ya, perundingan. Khalid bin Walid ini cerdas. Ya apa? Karena kalahnya itu bukan perangnya, ada pasukan gajah. Gajah yang porak-porandakan pasukan muslim, gajah. Akhirnya Khalid bin Walid ini begini, kalau kita mengalahkan gajah nggak mungkin, sebab gajah gede, kan? Nggak mungkin. Maka ditemukan suatu taktik, setiap kudanya pasukan muslim diberi kostum sing gilap-gilap. Itu. Jadi dikasih kostum sekiranya motai gajah ini kelilipan. Ini ide siapa? Idenya Khalid bin Walid, luar biasa. Dan akhirnya ketika perang hari yang keempat, kuda-kuda ini di depan, gajah porat-poranda. Ya wedi kembali mau. Ya wedi. Akhirnya buyar gajah ini. Buyar gajah, pasukannya porak-poranda. Kemudian dengan doanya Umar bin Khattab, ya, maka kemudian ada badai pasir gurun yang mengarah kepada pasukan musuh. Badai. Sampai singgasananya namanya Rustam, Farahzat pimpinannya terbang di bawah angin. Singgasana loh ya, sampai terbang di bawah angin. Porak-poranda. Akhirnya pasukan muslim memberikan ratusan anak panah ke arah musuh, buyar. Akhirnya pimpinannya Rustam tadi itu lari ke sungai Efrat, kemudian maunya lari, kemudian diburu oleh namanya Hilal bin Ulifah, sahabat Nabi. Bin Ulifah At-Taimi dipenggal kepalanya. Dipenggal, kemudian ditunjukkan ke pasukan musuh, iki lho pimpinanmu sudah saya penggal, buyar. Akhirnya waktu itulah pertama kali muslim menguasai Persia. Ya mulai dari Iran, Irak, Lebanon, Suriah, Palestina itu semua sudah dikuasai oleh muslim. Nah ini ya. Kemudian pasukan tadi Khalid bin Walid pas perang Yarmuk ya, itu juga menang di Romawi Timur, kemudian menembus Eropa. Itu ceritanya begitu. Jadi kok bahas perang. Baik lagi. Nah, ketika Umar bin Khattab ditusuk 3 kali oleh Abu Lu'lu al-Majusi, ya roboh. Ini intinya gimana? Kalau kita minta mati syahid, ya maka kita siap-siap 2 kemungkinan. Ya, kita mati di atas ranjang pun syahid, tetapi yang kedua siap-siap sampai betul-betul mati syahid. Oh, ayo ini dikirno. Ya tapi ya tetep zikir. Wong kang kene gak ono apa jenenge? Gak ono kata-kata syahid kan. Kalau doanya Umar tadi ada kan ya. Allahumma saluka syahadatan. Loh ono njaluk mati syahid.
Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Lo gak ono, cuma dapat pahala seperti pahala orang mati syahid. Wes wedi. Mati urusannya Gusti Allah. Para hadirin rahimakumullah. Jadi meminta syahid, meminta mati yang diberkahi boleh. Tetapi ketika kita tidak kuat menahan apapun kemudian minta mati seketika juga, itu tidak boleh. Bahkan riwayat Anas bin Malik itu mengatakan, andai kata Rasulullah nahana, tidak melarang kami untuk minta mati, maka saya akan minta mati. Itu Anas bin Malik. Jadi karena Rasul melarang, laula anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahana an nad'awa bil mauti li da'wah. Kalau andai kata Rasul tidak melarang kami meminta kematian, maka saya minta kematian. Itu riwayat Anas bin Malik, hadis sahih Bukhari Muslim. Jadi saya ulangi, kalau kita minta mati dalam keberkahan, diberkahi oleh Allah dalam kematian, dan juga minta syahid boleh. Yang tidak boleh adalah kita minta mati saat ini juga. Itu yang tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Ya nggak boleh. Nabi tidak boleh, ya nggak boleh. Kalau orang minta mati atau bunuh diri, katakanlah ya keluh kesah, masalahnya banyak, berarti itu dia tidak ridho terhadap takdirnya Gusti Allah. Yang kedua adalah tidak kebaikan, malah mendatangkan mudarat dan mafsadah terhadap dirinya, bahkan juga keluarganya. Ya. Ini efek mudarat. Barangkali nyun sewu, barangkali dia sabar, kemudian amal baiknya bertambah. Ketika dia tidak berdosa, barangkali di akhir hidupnya dia malah husnul khotimah. Ini perlu dijaga, ya. Tidak boleh kemudian kita ya Allah ini ya sembarang kali larang. Apalagi begini, ya Allah sampean gak adil, jangan. Karena itu adalah Gusti Allah, enggak boleh, tidak boleh. Allah baik lagi, Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Ini bisa dengan hadis Kanjeng Nabi riwayat Aisyah tadi, diamalkan 25 kali sehari. Tapi guru saya pernah mengijazahi bisa dibaca 100 kali sehari semalam, atau dibaca pada subuh 25 kali, pada asar 25 kali, ya. Monggo diamalkan, monggo gak diamalkan juga monggo, sak karep sampeyan, ya. Wayahe tanggal tuwek diamalkan monggo, wayahe tanggal nom lali, ya. Ini jadi manfaatnya menurut ahli ini adalah pada pembaca itu maka dia tidak akan dihisab oleh Allah beserta dengan amal-amalnya di dunia, ya. Jadi rahimakumullah, ya. Nah, amal yang dihisab, ya, amal dihisab itu wallahu alam. Cuma sampean coba zaman dari alam surga neraka berapa tahapan? Alam roh, alam kandungan, alam dunia, alam barzah kubur, kemudian hari kiamat, kemudian yaumul kebangkitan, kemudian yaumul masyhar dikumpulno, kemudian apa lagi? Dihisab, kemudian mizan amal, kemudian apa mana? Syirat, ya. Kemudian telaga nabi, sadurunge hisab ada syafaat, ya. Kemudian ada telaga, kemudian neraka. Nih, saya panjang.
sik panjang. Dunia bagian dari 9 tahap tadi, sik dawa. Sampean kok tenang saja sampean. Bekal sampean iki sik tahap ketiga. Alam roh, alam langsung alam dunia. Sik telu kurang songo. Sik dawa. Padahal waktu di dunia ya waktu akhirat itu 1 hari sama dengan 1000 tahun waktu dunia. Loh, 1 hari waktu akhirat itu sama dengan 1000 tahun waktu di dunia. Sampean tok alam kubur nang mizan pirang tahun, amal kita pas apa tidak? Ya ini kan apa-apa nih, dunia ikon apa-apa nih, ya sik dawa, sik ngono kok sombonge gak mari-mari. Nah, muradin rahimakumullah. Kan nanti di akhirat fi yaumil qiyamati hisab. Tapi wallahu alam, hadis ini menyatakan Allah tidak akan menghisab orang yang zikir ini. Lam yuhasibullah lahu fit. Waradin rahimakumullah ya. Kalau orang sudah di hari kiamat, iku Allah adil ya. Fala tutlamu nafsum syai'ah, tidak akan sedikit pun yang dirugikan sedikit pun oleh Allah. Semua adil, semua akan adil. Sama dengan begini, ketika sampean punya medsos ya, kemudian meninggal kan, jejak sampean si ono ndak? Ada. Sampai sudah meninggal, ada orang meninggal, tapi jejak medsosnya masih ada, bahkan dibuka-buka masih ada. Jadi istilah di sana jejak digitalnya masih ada. Jadi orang sudah meninggal, sampai bisa masih melihat videonya orang sudah meninggal. Seperti itu. Apa mana video Gusti Allah? Gak ngerti modelnya ya abri. Wallahu a'lam. Makanya para hadirin rahimakumullah, salah satu dari kenikmatan kita di dunia yang terkait dengan kiamat atau hari akhirat adalah mempunyai teman-teman atau sahabat yang soleh, mempunyai kumpulan-kumpulan yang soleh ya. Karena apa? Sahabat, kumpulan dan sebagainya itu fi yaumil qiyamah dapat memberi syafaat. Dapat memberi syafaat ya. Dapat, tidak mungkin tidak. Ini hadis Kanjeng Nabi sahih, nanti saya ceritakan. Nah, di dalam keterangan Ibnu Mubarak, ulama tabi'in yang wafat tahun 797 Masehi, di dalam kitab Az-Zuhud ya, beliau mengatakan ahli surga, ketika ada orang yang masuk surga dan menjadi ahli surga, maka dia ketika di surga tidak enak suasananya. Kok ijen ya, kok nggak ono konco, nggak ono kerabat, nggak ono keluarga, bapak ibu kok nggak ono, tidak memiliki teman dan sebagainya. Maka dia tanya ke malaikat, malaikat nang di kabeh. Ya konco-konco saya mana? Adik saya, ibu bapak saya kemana? Ya, teman-teman saya di kemana? Ya, mereka di neraka, begitu malaikat. Akhirnya ahli surga ini minta kepada Allah, ya Allah, saya ini dulu di dunia sering ngumpul ngaji bareng, sholat bareng, ziarah bareng misalnya ya. Maka mohon ya Allah ya dan sebagainya. Akhirnya Allah mengatakan ya wis di konjomu celuk nang neraka sana panggil. Ini riwayat dari seorang ulama tabi'in. Sebab Kanjeng Nabi dawuh almar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan kumpul dengan orang yang disenangi. Ya, almar'u ma'a man ahabba, orang akan berkumpul dengan orang yang disenangi. Ini adalah hadis sahih Imam Bukhari.
Nah, waradin rahimakumullah, ya, ada lagi juga perkataan Hasan Al Basri, ulama tabi'in senior, ya, ulama tabi'in senior. Bahkan beliau Hasan Al Basri ini pernah disusui oleh Ummu Salamah, istrinya Kanjeng Nabi. Beliau mengatakan, perbanyaklah teman-teman orang-orang soleh karena mereka memiliki syafaat di hari kiamat. Perkataan beliau itu termaktub di dalam kitab Ma'alimut Tanzil atau yang masyhur dengan nama kitab Tafsir Al-Baghawi, ya, Tafsir Al-Baghawi dikarang oleh ulama ahli tafsir yang bermadzhab Syafi'i, yaitu Imam Al-Baghawi yang wafat tahun 1122 Masehi di Iran. Nah ini, makanya kita nggak boleh melaknat orang lain sembarangan, ya, mencaci, melaknat tidak boleh. Sebab apa? Contoh begini, sampean kalau dihina orang, dicaci maki orang, jangan direken, ya. Sebab begini, orang yang mencaci maki, melaknat orang, ya, itu dari dia kan, ya, dari yang melaknat. Terus sampean dikasih sesuatu laknat tadi lah, ya, woi Mas Gun gini, sampean dikasih laknat. Berarti yang punya laknat siapa? Yang memberi. Kalau sampean tidak menerima, maka pertanyaannya, pemberian kembali ke siapa? Kembali yang melaknat. Sudah selesai, gitu aja logikanya. Jadi kalau dilaknat, dicaci maki orang, kemudian difitnah, diam saja. Kita doakan semoga baik, ya. Ketika kita tidak membalas, itu namanya menerima. Maka pemberian tadi yang namanya laknat tadi akan kembali kepada orangnya. Itu logika, sudah logika. Sampai dikai wong Mas Agus, sampai namani, sudah. Mas Agus monggo, mboten matur suwun. Balik enggak barang itu? Balik, kembali. Jadi cacian, laknat dan sebagainya si sumbernya. Oh, banyak contoh, ya. Hadirin rahimakumullah, ya. Kemudian ya apa? Nanti fi yaumil qiyamah itu akan juga dipanggil. Bahkan yang saya ada ulama namanya Ibnul Jauzi, ya, dari mazhab Hambali. Beliau keturunan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ketika beliau mau meninggal dunia pada tahun 1201 Masehi di Baghdad, dikumpulkan semua teman-temannya, dikumpulkan. Beliau termasuk salah satu guru Hambali terkenal, Damah Al-Maqdisi Al-Hambali, ya. Beliau wafat tahun 1223 Masehi. Itu salah satu gurunya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya. Nah, beliau mengumpulkan Ibnu Jauzi, dikumpulkan teman-temannya. Beliau bilang begini, ya, wahai sahabat-sahabatku, jikalau kamu semua di surga tidak menemukan aku, ya. Ya, ini Ibnu Jauzi, seorang ahli hadis, hafal Quran, ahli sejarah dan sebagainya, alim. Beliau pesan pada sahabatnya, hai sahabatku, jikalau kalian tidak menemukan aku di surga bersama kalian, maka tanyakanlah keberadaanku kepada Allah. Katakan kepada malaikat, wahai Rob, wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami, hambamu Fulan bin Fulan, ya, dulu pernah mengingatkan aku tentang Allah, ya, maka kami mengingat engkau, ya, sambil menangis. Ini kalau ulama sebesar Ibnul Jauzi rahimahullah itu berpesan kepada para sahabat, berarti beliau yakin bahwasanya sahabat-sahabatnya adalah orang-orang yang nanti fi yaumil qiyamah bisa memberi pertolongan ketika masuk surga. Ini terakhir, ya, ada riwayat dari Imam Muslim dari
Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an yang wafat tahun 693 Masehi di Mekah, di Madinah. Ini hadisnya panjang tapi saya singkat ya. Di hadis itu dikatakan ya bahwasanya setelah orang-orang mukmin dibebaskan dari neraka ya, Nabi bersumpah demi Allah, zat yang memegang ya, zat yang diriku di tangannya, sungguh kalian nanti di hari kiamat akan sibuk memohon pada Gusti Allah. Loh. Ya, ini sumpah Kanjeng Nabi. Hadis sahih. Demi zat tadi tangannya, kalian nanti di kiamat akan sibuk memohon kepada Allah. Sibuk. Kenapa? Untuk memperjuangkan hak-hak saudara-saudaramu, hak-hak teman-temanmu, hak-hak kerabatmu, hak-hak santri-santrimu, hak-hak guru-gurumu. Nah, itu semua sibuk memohon pada Allah. Ini hadis Kanjeng Nabi. Ya, kenapa? Karena mereka nggak ada di surga, kemana semua, gitu kan? Ya, kemudian mereka memohon, wahai Rob, wahai Tuhan kami, mereka semua adalah teman saya, mereka pernah berpuasa dengan saya, mereka pernah ngaji-ngaji bareng dengan saya, mereka pernah bagus-bagus amal apapun dengan saya, ya Allah, ya monggo kami mohon ya keluarkan mereka semua dari neraka. Nah, kemudian Gusti Allah menjawab, keluarkan orang-orang yang dimohon oleh si fulan. Loh. Kemudian si fulan karena sudah memiliki aura surga, sehingga ketika dia keliling ke neraka mencari teman-temannya, ya enggak panas. Ya. Ditemukan ada temannya dibakar sampai tengah badan, kelem di neraka. Ada yang sampai lutut, sampai dangkal, dibakar ya di neraka, dientas oleh teman-teman yang soleh. Pertanyaannya begini, kok bisa? Ada yang mengatakan ini cerita yang dhaif. Kemudian ada dalil, lo nggak bisa. Orang nggak bisa kemudian ngasih syafaat pada orang lain fi yaumil qiyamah. Dalilnya begini, wa laisal insan illa masa'a. Al-Anbiya ya, ayat 3 An-Najm ayat 39. Setiap orang tidak bisa sesuatu kecuali dengan usahanya sendiri. Sekarang begini, kita berteman, kita ngaji ya, kita berkelompok dengan niat mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka cinta karena Allah itu juga berupa amal soleh. Ya kan? Sampai ngumpul cinta kepada Allah. Lah, kedekatan cinta kepada Allah inilah merupakan juga amal soleh. Itu. Jadi intinya para hadirin ya, teman-teman, sahabat-sahabat, barangkali kumpulan ini salah satu dari kita besok masuk surga, jangan lupa. Ya, jangan lupa semua yang hadir di sini, jangan lupa ya minta kepada Allah. Belum tentu saya di surga, tentu belum tentu di neraka. Salah satu pasti nanti di surga. Cari ya, cari. Saya ikut dari riwayat Ibnul Jauzi ya rahimahullah. Cari, barangkali dengan kumpulan-kumpulan ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyatil amad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ulama'ikal ta'udu barakatuhu alaina wa ala duriyatina wa ala ahli baitina wa ala auladina wa ala jamil muslimin wa ala sahabat muslim walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamira.